Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Bapak harapkan kalian dalam keadaan sehat, ya, tidak kurang suatu apapun. Dan jangan lupa untuk kalian semuanya memberikan komen. Mungkin ada yang kurang jelas di bagian mana dan sebagainya, ataupun mungkin kalian punya saran atau usul, ya silahkan masukkan ke kotak komen. Kemudian jangan lupa pula sampaikan ke teman-teman kalian, share, ya, supaya teman kalian juga bisa belajar bersama. Dan jangan lupa pula, ya, tekan tombol notifikasi dan subscribe supaya kalian update terus dengan video-video terbaru dari Pak Mas. Oke, kita masuk pada pembahasan Matematika SMP kelas 8 pola bilangan bagian yang pertama. Kompetensi dasar membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Materi: mengamati pola pada suatu barisan bilangan, menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara mengeneralisasi pola bilangan sebenarnya. Kemudian mengeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Kemudian mengenal macam-macam barisan bilangan. Ya, mengamati pola pada suatu barisan bilangan. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada gambar sebuah pita. Nah, pita ini terdiri dari dua warna, merah dan putih, dan di situ tertulis angka atau bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, warna pita pada bilangan 100 dan 101. Nah, jadi kita nanti akan menentukan bilangan 100 dan 101 itu warnanya apa. Nah, sekarang kita bikin polanya dulu. Untuk yang warna merah, yang warna merah itu angkanya 0, 2, 4, 6. Nah, ini merupakan bilangan genap, ya. Nah, jadi kalau angka 100 itu merupakan bilangan genap. Nah, jadi 100 itu warnanya pasti merah. Kemudian putih 1, 3, 5, 7. Nah, ini bilangan ganjil. Nah, 1001 itu termasuk bilangan ganjil. Nah, berarti, ya, masuk dalam warna putih, ya, mudah ya. Nah, jadi warna pita pada bilangan 100 adalah merah. Warna pita pada bilangan 1001 adalah warna putih. Oke, nah perhatikan gambar lagi. Kalau tadi pitanya hanya dua warna, sekarang terdiri dari 3 warna, yaitu merah, putih, dan biru. Nah, kemudian tertulis angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, seseorang menyebutkan angka 2345. Nah, sekarang dapatkah Anda menyebutkan warnanya? Nah, yuk kita cari, ya. 2345, ya, angka tersebut terletak pada warna apa? Merah kah? Putih kah? Atau biru? Nah, kita cari polanya dulu, ya. Yang pertama merah. Merah itu angkanya 0, 3, 6, titik-titik, 15, 18. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa ini merupakan bilangan kelipatan 3. Jadi setiap bilangan kelipatan 3 warnanya merah. Nah, kemudian putih. Putih itu angkanya 1, 4, 7, dan 16. Nah, kalau kita bagi dengan 3, maka dia akan sisa 1. Contoh, 4 bagi 3, dapatnya 1, sisa 1. 7 bagi 3, dapatnya 2, sisa 1. 16 bagi 3, dapatnya 5, sisa 1. Jadi setiap bilangan yang dibagi 3 dan sisanya 1 itu akan berwarna putih. Nah, kemudian yang biru 2, 5, 8, 11. Nah, 2, 5. Nah, 5 dibagi 1, dibagi 3, 1, sisanya 2.
8 dibagi 3 dapatnya 2, sisanya 2. 11 bagi 3 dapat 3, sisanya 2. Nah, kalau yang sisanya 2 setelah dibagi 3 maka dia berwarna biru. Nah sekarang 2345 dibagi 3 ternyata hasilnya adalah 781 dan sisanya 2. Nah, dengan demikian angka 2345 itu berwarna biru. Oke. Nah, kemudian soal berikutnya. Pada peringatan ulang tahun ke-64, toko baju Bintang memberikan diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Nah, pada pukul 08.00 sudah ada 8 pembeli. Pukul 08.05 bertambah menjadi 16 orang. Dari 8 menjadi 16 orang. Nah, kemudian pukul 08.10 bertambah lagi menjadi 24 pembeli. Nah, jika pada pola seperti ini berlanjut terus, pada pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko? Nanti di sini yang ditanyakan adalah pukul berapa. Nah, sekarang kita buat polanya dulu. Nah, waktunya pukul 08.00, 05.00, 08.05, 08.10. Nah, kalau kita perhatikan polanya adalah bertambah 5 menit dia akan berubah. Nah, jadi setiap 5 menit, nah terus ditambah 5, ditambah 5. Nah, kita sampai 08.35 dulu ya. Kemudian jumlah pembeli pada pukul 08 jumlah pembelinya 8. Pada pukul 08.05 jumlah pembelinya 16. Dari 8 ke 16 berarti nambah 8. 16 ke 24 nambahnya juga 8. Nah, sehingga kalau kita lanjutkan 24 tambah 8 32. 32 tambah 8 40 dan seterusnya. Nah, pada angka yang ke-64 ya, jumlah pembeli 64. Nah, itu tepat pada pukul 08.35. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, dari pola tersebut di atas, maka 64 pembeli akan terpenuhi pada pukul 08.35 ya. Nah, kalau kalian masih belum jelas, silahkan putar lagi videonya ya, supaya kalian lebih jelas. Bapak langsung ke pembahasan berikutnya. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Ya, kita buat polanya dulu ya. Polanya bagaimana? Yang pertama 2 tambah 4 tambah 6 jumlahnya 12. Terus 3 bilangan genap yang kedua 4 tambah 6 tambah 8 18. 6 tambah 8 tambah 10 24. Dan seterusnya ya. Pertanyaannya adalah 3 angka yang jumlahnya 60 itu berapa? Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Pola di atas ya, jumlahnya 12 yang pertama, yang kedua 18, yang ketiga 24. 12, 18, 24 termasuk 60. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah merupakan kelipatan 6. Nah, kalau begitu berarti 12 itu 2 kali 6, 18 3 kali 6, 24 4 kali 6, 60 10 kali 6. Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan ya, urutan keberapa sih gitu ya. Yang jumlahnya 60 itu urutan keberapa? Nah, 2 kali 6 berarti ada angka 2. 2 kurang 1 sama dengan 1. Nah, itu hubungannya urutan dengan angka pertama. Urutannya dengan angka pertama. Jadi urutan angka pertama ya, itu 2 kurang 1 sama dengan 1. 2-nya dari mana? Dari 2 kali 6 tadi. Kemudian urutan kedua berarti 3 dikurang 1. Urutan ketiga 4 dikurang 1. Dan 10 kali 6 itu urutan ke-9. Dari mana ke-9? 10 kurang 1. Nah, setelah kalian tahu urutan-urutannya, nah, kita cari angka pertama. Ternyata angka pertama itu ada hubungannya dengan urutannya. Urutan pertama misalnya, bilangan pertamanya berarti 1 kali 2 sama dengan 2 ya. 1 dari mana? Dari urutannya. Nah,
Kalau urutan kedua bagaimana? Ya berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, bilangan pertamanya 4. Coba lihat paling kiri. Bilangan pertamanya 4, 4, 6, 8. Ya, kemudian urutan ketiga, bilangan pertamanya ya 3 kali 2 sama dengan 6. Coba lihat sebelah kiri. 6, 8, 10, 24. Jadi, kalau sudah ketemu urutan pertamanya, ya gampang. Nah, urutan ke-9 berarti bilangan pertamanya 9 kali 2, 18. Dengan demikian, kalau bilangan pertamanya sudah ketemu, ya tinggal tambah aja 2. Ya, 8 tambah 2, 20 tambah 2, 22, jumlahnya 60. Dengan demikian, 3 bilangan yang jumlahnya 60 adalah 18, 20, dan 22. Oke, ini menggunakan pola bilangan ya. Nah, Bapak belum pakai rumus, nanti ya baru kita pakai rumus. Ini masih pemahaman pola dulu. Dasar dari pembentukan rumus itu ya dari pola ini ya. Oke, lanjut. Tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 600. Waduh, kita mulai dari, nah, seperti tadi, 6 tambah 4 tambah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya 600. Nah, berarti kita akan menentukan ya polanya. 2 kali 6, 3 kali 6, 4 kali 6. Berarti 600 itu sama dengan 100 kali 6. Nah, 100 kali 6. Nah, baru kita akan menentukan urutan dulu. Urutan pertama ya, 2 kurang 1. 2-nya dari mana? 2 kali 6. 2-nya kita ambil kurangi 1. 1 urutan pertama. Terus urutan kedua 3 kurang 1. Nah, berarti kalau 600 itu urutan yang keberapa? 100 kurang 1, 99 ya. Nah, setelah itu, setelah urutannya tahu, hubungannya apa dengan bilangan pertama ya? Bilangan pertama ya, 1 kali 2 sama dengan 2. Urutan kedua, bilangan pertamanya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Urutan ketiga, bilangan pertamanya 3 kali 2 sama dengan 16. Berarti urutan yang ke-99 ya, berarti tinggal 99 kali 2, 198. Nah, itu bilangan pertamanya. Dengan demikian bilangannya itu 198, 200, dan 202. Nah, mudah kan? Nah, sekarang baru ya, setelah kita mempelajari pola tadi ya, ternyata kita bisa menggunakan rumus yang sangat singkat. Nah, contoh ya, 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya S. Bilangan pertamanya adalah S dibagi 6 kali S dibagi 6 kurang 1 baru dikalikan 2. Contoh misalnya 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 600. Nah, berarti kan bilangan pertamanya 600 bagi 6 kan 100. 100 dikurang 199 dikalikan 2, 198. Berarti 198, 200, 202. Sama seperti yang menggunakan pola tadi ya. Ini lebih singkat. Berikutnya 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 3600. Kalau kita buat, jadi pola itu ya, itu untuk mengacu kepada rumus. Nah, setelah polanya tahu, baru kita bikin rumusnya seperti ini. Bilangan pertamanya berarti S per 6 yang 1 kali 2. S-nya berapa jumlahnya? 3600 dibagi 6. Berarti kan 3600 bagi 6 kan berarti 600 dikurangi 1, 599 kali 2, 1198. Oke. Nah, kalau masih belum paham bisa diulang lagi videonya ya. Diulang-ulang lagi sampai kalian paham ya. Nah, jadi tidak ada alasan kalian belajar di rumah ya. Nah, pembelajaran jarak jauh ya, tidak ada alasan untuk tidak bisa matematika karena Pak Mas Ruhin sudah membantu kalian dalam pembelajaran jarak jauh ini. Oke, kita lanjut. Oh, berarti bilangannya adalah 1198 ditambah 2, 1200 ditambah 2, 1202. Nah, sekarang 3 bilangan ganjil. Temukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya adalah 63. Oke, 1 tambah 3 tambah 5, 9. 3 tambah 5 tambah 7, 15. 5 tambah 7 tambah 9, 21. Dan seterusnya ya. Sekarang A tambah B tambah C jumlahnya 63. Nah, kita bikin pola dulu. 9 itu 3 kali 3. Nah, 15 5 kali 3. 7 kali 3, karena ini adalah bilangan kelipatan 3. 63 berarti 21 kali 3. Nah, setelah kita amati dari yang pertama, kedua, dan ketiga,
3 kali 3 ada angka 3 di depan, 5 kali 3 ada angka 5. Ternyata 3, 5, dan 7 ya, 3 kali 3, 5 kali 3, 7 kali 3. Angka 3, 5, dan 7 itu sama persis ada di tengah dari 3 bilangan tersebut. 1, 3, 5, 3 kali 3. 3, 5, 7, 5 kali 3 ada 5. 5, 7, 9. Nah, berarti 7, 3. Nah, berarti bilangan kedua. Nah, berarti 3 itu termasuk bilangan kedua. Nah, bilangan kedua pada urutan yang pertama. 5 bilangan kedua pada urutan yang kedua. 7 bilangan kedua pada urutan yang ketiga. Nah, berarti bilangan keduanya adalah 21. Nah, kalau bilangan genap itu bilangan pertama yang kita cari dulu. Kalau bilangan ganjil yang dicari itu bilangan keduanya. Di sini bilangan keduanya 21. Sehingga bilangan yang pertama adalah 19. Karena 21 kurangi 2, 19. Dan bilangan ketiganya ditambah 2, 23, jadi 19, 21, dan 23. Nah, mudah ya. Nah, sehingga langsung kita bikin rumus aja. 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya S. Bilangan kedua berarti S per 3. Sangat mudah sekali. Sehingga S per 3 ya, bilangan yang pertama S per 3 min 2, bilangan ketiga S per 3 plus 2. Dengan demikian kita bisa menyelesaikan temu 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya adalah 999. Tinggal dibagi saja. 999 bagi 3 sama dengan 333. Maka bilangan keduanya adalah 333 ya. Hingga 333. Nah, sebelumnya 331. Nah, angka yang ketiga 335. Oke. Ya, jadi 331, 333, dan 335 ya, sangat mudah sekali. Oke ya, dan ini adalah latihan-latihan yang harus kalian kerjakan untuk lebih memahami konsep-konsep yang telah Bapak ajarkan tadi ya. Nah, itu tadi ya untuk pola bilangan bab yang pertama ya. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Bagi kalian yang suka, silahkan like ya. Dan kalau ada yang punya kritik atau saran, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan kalian juga bisa subscribe channel Pamas agar tidak ketinggalan video-video materi berikutnya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.